Halo teman-teman, balik lagi di channel Malam Satu Suro. Kali ini aku mau bawain cerita horor tentang pendakian ke sebuah gunung yang katanya nggak boleh disebut nama aslinya. Cerita ini bener-bener bikin merinding, apalagi karena katanya banyak yang hilang di sana. Cerita ini berdasarkan pengalaman seseorang yang kita samarkan namanya menjadi Adit. Yuk, langsung aja kita mulai. Adit dan 3 temannya Reza, Dika, dan Fani memutuskan buat mendaki sebuah gunung di daerah Jawa Tengah. Gunung ini nggak terlalu populer, tapi katanya punya jalur yang masih asri dan jarang dilewati. Mereka nemu info soal gunung ini dari forum pendaki lama. Tapi di forum itu, ada satu komentar yang bikin mereka mikir 2 kali. Komentar itu cuma bilang, kalau mau selamat, jangan sebut nama gunungnya pas udah di jalur. Cukup sebut tempat ini. Mereka awalnya anggap itu cuma mitos, tapi karena penasaran dan ingin merasakan sensasi berbeda, akhirnya mereka tetap berangkat. Mereka nyiapin logistik, tenda, senter, dan alat komunikasi. Semua berjalan lancar sampai hari haji. Perjalanan awal cukup menyenangkan. Jalurnya memang masih alami. Pohon tinggi, udara dingin, dan suasana sepi banget. Mereka bercanda-canda sambil mendaki. Pas sampai di pos 2, mereka ketemu satu pendaki tua yang lagi duduk sendirian. Orang itu ngeliatin mereka lama, lalu bilang pelan, kalau udah lewat pos 3, jangan panggil nama gunung ini ya. Kalau bisa, jangan teriak-teriak juga. Adit dan temannya agak bingung tapi cuma senyum dan angguk. Mereka pikir si bapak cuma pengen nakut-nakutin. Malam pertama di pos 3 mulai terasa aneh. Pas mereka lagi masak, Fani ngeliat bayangan hitam berdiri di balik pohon. Tapi pas dilihat lagi, bayangan itu hilang. Malam itu juga, Dika sempat dengar suara orang manggil namanya dari arah jurang. Tapi waktu dia tanya ke yang lain, gak ada yang manggil sama sekali. Paginya, Adit sempat nyeletuk, gunung ini indah banget, untung kita naik ke gunung, dan dia sebut nama gunung itu. Waktu dia ngomong itu, tiba-tiba angin besar datang dari arah atas. Kabut turun tebal banget, padahal masih pagi. Suasananya berubah jadi sunyi total. Setelah kabut datang, jalur yang mereka lalui berubah. Pohon-pohon jadi lebih rapat, dan jalur yang tadinya landai, jadi menanjak terus tanpa ujung. Mereka sadar, mereka tersesat. GPS dan kompas nggak berfungsi. Adit mulai merasa ada yang ngikutin dari belakang. Kadang mereka dengar suara langkah kaki kelima, padahal mereka cuma berempat. Reza sempat lihat Fani ngobrol sendiri di belakang tenda malamnya. Tapi waktu ditanya, Fani bilang dia dari tadi tidur. Malam kedua jadi malam paling mengerikan. Mereka dengar suara orang nangis dari arah hutan. Suaranya perempuan, lirih, dan seperti kesakitan. Adit memberanikan diri keluar tenda. Tapi waktu dia keluar, dia lihat ada sosok putih berdiri jauh di tengah kabut. Sosok itu ngelihatin dia, lalu hilang tiba-tiba. Fani kesurupan malam itu. Dia teriak-teriak pakai bahasa yang gak dimengerti. Suaranya berat, bukan suara Fani. Pagi harinya, mereka sepakat turun secepat mungkin. Tapi jalur yang mereka lewati seperti berputar-putar. Mereka jalan 3 jam tapi balik lagi ke tempat tenda. Adit akhirnya ingat pesan pendaki tua. Dia minta teman-temannya buat minta maaf dengan tulus, lalu mereka duduk diam tanpa bicara selama 15 menit. Setelah itu, kabut mulai menipis dan suara burung mulai terdengar lagi. Jalur lama muncul perlahan-lahan. Mereka akhirnya berhasil turun dengan selamat. Tapi selama perjalanan pulang, Fani seperti kehilangan ingatan tentang apa yang terjadi di gunung. Adit nggak pernah lagi mendaki ke gunung yang sama. Sampai hari ini, dia masih simpan potongan kain dari tenda mereka yang sobek misterius malam itu. Pesannya cuma satu, kalau kalian mendaki ke tempat asing, dengarkan petunjuk orang-orang yang pernah ke sana, dan jangan pernah sebut nama gunung yang katanya tabu disebut. Terima kasih udah dengerin ceritanya. Jangan lupa like, komen kalau kalian pernah dengar cerita serupa, dan subscribe buat cerita horor lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Terima kasih.